Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Project Based Learning, mata kuliah di Learning, akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Klasifikasi Citra Penyakit Daun Tomat menggunakan DanceNet. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Dimas Zaki Daniswara, Burhan Syarif Acarya, Putri Wanda Yasmin Faradila, Adinda Aulia Rahmawati, Irma Amanda Putri, dan Riznaldi Novendra Irawan. Next. Oke. Chapter pertama yaitu Introduction to DanceNet. DanceNet merupakan jaringan konvolusi yang saling terkoneksi. DanceNet terdiri dari blok-blok bernama dance block, dan di antara masing-masing blok terdapat transition layer yang mengurus downsampling. Jaringan pada DanceNet memiliki koneksi langsung L plus 1 per 2, di mana L adalah nilai jumlah lapisan dalam arsitektur. Untuk setiap lapisan, peta fitur dari semua lapisan sebelumnya digunakan sebagai input, dan peta fitur sendiri digunakan sebagai input ke semua lapisan berikutnya. Pada gambar di atas, untuk setiap komposisi lapisan menggunakan batch normalization, aktivasi ReLU, dan convolution dengan filter 3x3. Pada setiap blok ada masukan berupa matriks sesuai dengan piksel citra, kemudian masuk ke proses batch normalization untuk mengurangi adanya overfitting pada saat training. Aktivasi ReLU hanya untuk membuat pembatas pada bilangan 0. Artinya apabila X kurang dari sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Dan apabila X lebih dari 0, maka nilai X sama dengan X. Convolution dengan filter 3x3 proses citra matriks yang sudah dilakukan operasi aktivasi ReLU akan dikalikan dengan matriks convolution dengan filter 3x3, dan keluaran yang dihasilkan berupa nilai matriks yang sudah diproses sebelumnya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan algoritma. Pertama, keunggulannya yaitu pembelajaran informasi yang kaya, di mana DANS memungkinkan untuk mengakses informasi dari seluruh jaringan. Yang kedua, efisiensi parameter. DanceNet dapat menghasilkan model yang lebih kecil dengan kinerja yang setara atau lebih baik. Yang ketiga, mengurangi masalah vanishing gradient. Kemudian kelemahannya sendiri, yang pertama, komputasi mahal. DanceNet membutuhkan komputasi yang lebih tinggi, khususnya pada layer-layer yang lebih dalam. Yang kedua, memerlukan sumber daya komputasi yang cukup. Pada data besar memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan. Next. Parameter yang digunakan. Dalam DanceNet ada beberapa parameter utama. Yang pertama ada growth rate, merupakan parameter yang menentukan seberapa banyak fitur maps baru yang akan dihasilkan oleh setiap layer dalam block dance. Yang kedua, block dance terdiri dari beberapa lapisan konvolusional yang saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga, transition layer digunakan untuk mengurangi dimensi fitur maps. Yang keempat, deep, yaitu mengacu pada jumlah block dance dalam model. Yang kelima, dropout digunakan untuk mencegah overfitting. Yang keenam, batch normalization dapat membantu konvergensi dan mempercepat pelatihan. Yang terakhir, fungsi aktivasi. Aktivasi function yang umum digunakan adalah ReLU. Untuk chapter 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya chapter 2 yaitu Objectives of DanceNet. DanceNet sendiri memperkenalkan konsep koneksi padat di antara lapisan-lapisan dalam suatu blok. Setiap lapisan ini terhubung langsung ke semua lapisan setelahnya. Nah, di sini jelas bahwa DanceNet ini berbeda dengan arsitektur lain, di mana seperti ResNet sendiri yang menggunakan koneksi skip atau shortcut. Dan pada DanceNet sendiri ini menggunakan koneksi padat. Lalu DanceNet 201 memiliki arsitektur yang dalam dan kompleks dengan total 201 lapisan. Arsitektur DanceNet 201 terdiri dari beberapa blok yang ditumpuk secara berurutan, di mana ada blok padat DanceNet, yaitu ada dua operasi konvolusi. Yang pertama ada 1x1 konvolusi, proses konversi konvensional dengan tujuan untuk mengekstraksi fitur. Dan 3x3
konvolusi di mana mengurangi kedalaman fitur atau jumlah saluran. Di sini terdapat gambar dense connection. DenseNet 201 memiliki total 4 dense block, yaitu ada dense block pertama yang terdiri dari beberapa blok yang terhubung secara padat. Jumlah lapisan dalam blok-blok ini bervariasi. Lalu transition block 1, blok transisi yang mengurangi dimensi atau ukuran fitur sebelum memasuki dance block selanjutnya. Dance block 2 sendiri serupa dengan dance block yang pertama, terdiri dari beberapa blok dengan jumlah lapisan yang berbeda. Transition block kedua, blok transisi kedua yang mengurangi dimensi fitur. Dance block ketiga, dance block dengan jumlah lapisan yang bervariasi. Transition block yang ketiga, blok transisi ketiga, lalu dance block yang keempat, yaitu dance block terakhir sebelum lapisan akhir. Dan Snake 201 juga menggunakan teknik reduksi, di mana memasukkan blok reduksi atau reduction block di antara blok-blok DenseNet. Blok reduksi ini sendiri membantu untuk mengurangi dimensi fitur, mengontrol kompleksitas model, dan mempercepat proses komputasi. Dengan kombinasi dari connection, bottleneck layers, dan reduksi dimensi, DenseNet 201 mampu membangun model yang sangat dalam dengan jumlah parameter yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan arsitektur lain. Lalu terdapat transition layer, di mana arsitektur DenseNet ini tidak seperti CNN dasar lainnya. Pada DenseNet memiliki blok padat dan transition layer. Transition layer dalam DenseNet 201 merupakan bagian yang menghubungkan dua blok yang berbeda dalam jaringan. Fungsinya yaitu untuk mengontrol ukuran atau dimensi data yang melewati blok. Transition layer ini biasanya terletak di antara dua blok konvolusional dan tujuannya untuk mengurangi jumlah fitur atau saluran sebelum memasuki blok berikutnya. Dengan demikian, transition layer membantu mengendalikan kompleksitas model dan mempercepat pelatihan. Komponen utama transition layer dan set 201 yaitu batch normalization untuk menormalkan keluaran dari lapisan sebelumnya. Lalu ada layer compression. Transition layer mengurangi jumlah saluran atau fitur melalui operasi konvolusi 1 kali 1 yang tujuannya untuk mengkompres representasi fitur. Lalu pooling operation, di mana transition layer seringkali termasuk operasi pooling seperti average pooling atau max pooling yang tujuannya mengurangi dimensi spasial dari data sebelum memasuki blok berikutnya. Denset 201 ini menjadi pilihan yang sangat relevan untuk menyelesaikan kasus klasifikasi citra penyakit daun tomat. Penerapan algoritma ini dalam konteks ini memberikan keuntungan signifikan dalam mengatasi kompleksitas dan variasi gambar daun tomat yang mungkin terpengaruh oleh berbagai penyakit. Dan set 201 ini secara efektif dapat mengekstraksi fitur-fitur yang relevan dari gambar, mengambil keuntungan dari konsep dense connectivity yang memungkinkan setiap lapisan dalam jaringan berkomunikasi langsung satu sama lain. Dalam studi kasus ini juga, DenseNet dapat diaplikasikan dengan menyusun blok-blok DenseNet secara berurutan, di mana kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan pola-pola kompleks pada gambar daun tomat. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan DenseNet 201 pada kasus klasifikasi citra ini juga memanfaatkan struktur internal khusus yaitu dense block dan transition layer. Next. Dalam konteks klasifikasi citra penyakit daun tomat ini, dense block membantu menggambarkan perubahan tekstur dan pola yang mungkin sulit diakses oleh lapisan-lapisan yang lebih awal. Lalu untuk chapter 3 dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikutnya untuk chapter 3 yaitu Working Mechanism and Mathematical Calculation DenseNet. Yang pertama yaitu Working Mechanism. Pendahuluannya DenseNet atau Densely Connected Convolutional Networks adalah arsitektur jaringan saraf yang memanfaatkan koneksi yang padat antara lapisan atau layers di dalam konvolusi. Hal ini memungkinkan setiap lapisan menerima input langsung dari semua lapisan sebelumnya. Dengan cara ini, DenseNet mempromosikan aliran informasi yang lebih efisien dan memungkinkan belajar arsitektur yang lebih baik. Kemudian struktur DenseNet. DenseNet ini terdiri dari beberapa blok yang disebut dense block. Setiap dense block terdiri dari beberapa lapisan konvolusi yang dilakukan secara bertumpuk. Selain dense block, terdapat juga transition layers untuk mengurangi dimensi dan mengontrol kompleksitas model. Blok transisi ditempatkan antara dua dense block. Ya, lanjut. Nah, berikut ini gambar arsitektur dari DenseNet. Terdapat beberapa
perbedaan dari parameter sendiri dari DensNet 121, DensNet 169, DensNet 201, dan DensNet 264. Oke, kemudian berikutnya koneksi padat atau dense connectivity. Dalam DensNet, setiap lapisan menerima input dari semua lapisan sebelumnya di dalam dense block. Jika sebuah blok memiliki satu lapisan, setiap lapisan menerima input dari L plus satu lapisan sebelumnya. Ini dilakukan dengan cara menggabungkan semua keluaran lapisan sebelumnya. Setiap lapisan dalam satu blok terhubung langsung ke semua lapisan setelahnya. Sehingga output dari lapisan ke N dapat diakses oleh lapisan ke N plus satu. Mekanisme ini memungkinkan aliran informasi yang lebih efisien dan meningkatkan pembelajaran fitur yang lebih baik karena setiap lapisan dapat mengakses informasi dari lapisan sebelumnya. Ya, kemudian global average pooling dan fully connected layer. Setelah beberapa dense blocks umumnya diikuti dengan global average pooling untuk mengubah tensor spesial menjadi vektor fitur. Lalu, vektor fitur ini diberikan kepada fully connected layer untuk melakukan klasifikasi. Yang kemudian dropout dan batch normalization. Dalam DenseNet, dropout dapat digunakan untuk mencegah overfitting dengan mengabaikan sebagian unit secara acak selama pelatihan. Batch normalization juga diterapkan untuk mempercepat konvergensi dan mengurangi internal covariate shift. Berikutnya yaitu mathematical calculation. Yang pertama ada himpunan notasi, berisikan H pangkat L adalah output dari lapisan ke L. Lalu W pangkat L adalah bobot dari lapisan ke L, dan B L adalah bias dari lapisan ke L. Kemudian pangkat adalah operasi konvolusi, dan terakhir adalah operasi konkatenasi. Kemudian ada forward pass. Step dense block. Input ke dense block X0, output dari blok L. HL sama dengan H0 sekian. Kemudian fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit sering digunakan sebagai fungsi aktivasi. Kemudian forward pass lapisan ke L seperti berikut. Ya, untuk yang berikutnya transition layer. Input ke transition layer, output dari dense block sebelumnya. Pasti reduksi dimensi rumusnya sebagai berikut. Kemudian global average pooling, yaitu input ke global average pooling, output dari blok terakhir atau transition layer terakhir. Untuk rumusnya seperti ini, di mana H final adalah matriks fitur yang merupakan output dari blok terakhir atau blok transisi terakhir dalam DensNet, dan average pooling adalah operasi pooling rata-rata global yang dijalankan pada seluruh matriks fitur. Kemudian ada output layer, itu fungsi aktivasi bergantung pada tugas, umumnya softmax untuk klasifikasi. Untuk rumusnya seperti berikut. Ya, kemudian ada loss function. DesNet umumnya menggunakan kategorical cross entropy loss untuk tugas klasifikasi. Dengan rumus seperti ini, di mana YI adalah label sebenarnya dan Y top top PI adalah prediksi softmax dari model. YI elemen ke I dari vektor one hot encoding dari label sejati nilainya 1 jika kelas ke I adalah kelas yang benar, dan untuk 0 untuk kelas lainnya. Kemudian Y top PI elemen ke I dari vektor probabilitas prediksi yang dihasilkan oleh model untuk setiap kelas. Oke, untuk perhitungan manualnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Untuk selanjutnya ya ini penerapan perhitungan matematis Denset 201 untuk klasifikasi citra penyakit tomat. Nah, di sini akan ditampilkan dari gambar summary model dari Denset yang sudah kita lakukan, di mana untuk melakukan perhitungan manualnya pada studi kasus ini menggunakan arsitektur Denset 201 diperlukan beberapa bagian yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian 1, di mana input layernya ada 3, yang berarti menggunakan segmentasi warna RGB. Untuk bagian kedua yaitu DensNet 201 functional block, di mana output shape dari DensNet 201 yakni nilai non atau tidak ada dan 1920. Parameternya yakni sejumlah 18.321 sekian, di mana ini adalah parameter default dari pre-trained DensNet 201. Bagian ketiga yakni DensNet layer atau dense. Yang pertama input shape-nya yakni non dan 1920, output shape-nya non 256, dan jumlah parameternya dapat dihitung dengan rumus yakni 1920 dikalikan 256 neutron ditambahkan 256 yang berarti dari nilai biasnya, dan jumlahnya yakni 491 di 206. Bagian keempat atau bagian drop of layer, di mana input shape dan output shape-nya yakni sama non 256, dan tidak ada parameter yang dapat dihitung karena ini adalah layer dropout. Bagian kelima yakni dense layer. Pada analisis ini adalah dense 1, di mana input shape-nya non 256, output shape-nya non 128.
untuk menghitung parameternya, yakni dengan mengalihkan 256 channel dan 128 dan ditambahkan biasnya yang sejumlah 128 dan hasilnya adalah 32.896. Bagian ke-6, droplet layer atau droplet 1, sama seperti bagian keempat tadi, di mana tidak ada parameter yang dapat dihitung karena ini adalah ya dropout. Bagian ke-7, dance layer atau dance kedua, untuk input shape-nya non 128 dan output shape-nya non 10. Dan untuk menghitung, yakni 128 kali 10 ditambahkan 10 bias dan hasilnya 1290. Dari perhitungan di atas dilakukan penyumbang total parameter dari setiap bagian dengan menggunakan rumus eh, jumlah total parameter, yakni input channel ditambahkan parameter density, ditambahkan parameter dense, ditambahkan parameter dropout, ditambahkan parameter dense 1, parameter dropout 1, parameter dan parameter dense 2. Dengan hasil akhir 18.847.946, dan ini sesuai dengan yang ada pada tabel summary tadi yang ada di total parameter. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah implementasi pada studi kasus menggunakan Python. Untuk studi kasus yang dilakukan yaitu mengklasifikasikan penyakit pada daun tomat. Daun tomat yang sehat dan berpenyakit dapat menimbulkan potensi kesehatan tumbuhan yang merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman. Pada penelitian ini, kami menggunakan dataset penyakit daun tomat yang didapatkan dari Kaggle. Dataset tersebut memiliki 10 kelas, yaitu yang pertama adalah tomatobacterial spot atau luka kecil berwarna ciri-cirinya luka kecil berwarna kuning kehijauan pada daun muda yang biasanya tampak cacat dan menggulung. Dan berikutnya adalah tomato early blight dengan ciri-ciri bintik-bintik kecil berwarna hitam atau coklat. Lalu ada tomato late blight muncul pada area kecil dengan cepat membesar hingga membentuk bercak-bercak berwarna ungu, kecoklatan dan tampak berminyak. Untuk yang keempat adalah tomato leaf mold, yaitu bintik-bintik kuning kehijauan pucat. Yang berikutnya tomato septoria leaf spot, yaitu bagian tengah bintik-bintik ini berubah warna menjadi abu-abu hingga kecoklatan dan memiliki pinggiran berwarna coklat tua. Lalu yang keenam, tomato two spotted spider mite, yaitu penampakan dedaunan yang berbintik-bintik terlihat jelas. Setelah beberapa hari, bintik-bintik nekrotik mulai membentuk pada jaringan daun-daun akan menguning atau abu-abu dan roboh. Yang ketujuh ada tomato target spot, yaitu gejala dimulai sebagai lesi kecil berwarna gelap yang membesar membentuk lesi coklat muda. Lalu berikutnya ada tomato yellow leaf curl virus, yaitu klorosis kuning pada tepi daun yang berangsur-angsur menggulung ke atas. Lalu yang kesembilan ada tomato mosaic virus, yaitu adalah gejala yang paling khas adalah bintik-bintik berwarna hijau terang dan hijau tua pada daun. Lalu yang terakhir adalah tomato healthy atau berwarna hijau sehat dan berbulu. Lalu untuk implementasi Densnet untuk klasifikasi studi kasus penyakit daun tomat dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama kita menginisialisasi parameter-parameter yang digunakan. Yang pertama adalah image size, ukuran dimensi gambar yang akan digunakan akan digunakan dalam proses pelatihan dan evaluasi model. Lalu kemudian adalah batch size, jumlah sampel yang diberikan ke model untuk diproses dalam satu iterasi. Yang berikutnya terakhir adalah channels, jumlah saluran, warna dalam gambar RGB. Untuk pengaturan sendiri kita menggunakan image size sebesar 256, lalu batch size-nya 32, untuk channelsnya 3. Lalu tahap berikutnya adalah tahap preprocessing data. Yang pertama ada train data gen, melakukan akumentasi pada datasets pelatihan. Dalam kasus ini, rescaling normalisasi dilakukan dengan faktor 1/255 dan dilakukan zoom dengan rentang 0,2 dan flip horizontal. Yang berikutnya valid data gen, pra pemrosesan data pada dataset validasi. Dalam kasus ini hanya melakukan rescaling atau normalisasi dengan faktor 1/255 pada data tanpa augmentasi. Yang berikutnya tes data gen pra pemrosesan data
pada dataset pengujian. Seperti dataset validasi hanya melakukan rescaling pada data pengujian. Berikut adalah potongan kodenya. Yang berikutnya menentukan lokasi penyimpanan pada direktori dataset atau memanggil dataset. Pada penelitian ini kami melakukan penelitian dengan menggunakan direktori lokal sehingga kita untuk path-nya dapat menyesuaikan secara pribadi. Yang berikutnya adalah generator data memproses dataset penyakit daun tomat. Pertama, train data gen objek dari kelas image data generator yang digunakan untuk melakukan augmentasi pada dataset pelatihan. Lalu flow from dari directory untuk menghasilkan aliran data dari direktori pelatihan. Yang berikutnya adalah di valid set, mirip dengan train set, tetapi diatur untuk dataset validasi menggunakan objek valid data gen untuk mengkonfigurasi augmentasi data dan menghasilkan aliran data dari direktori valid path. Yang terakhir yaitu test set seperti kedua set sebelumnya tetapi diatur untuk dataset pengujian. Lalu setelah dilakukan proses sebelumnya kita membuat model DesNet 201 untuk klasifikasi penyakit daun tomat dengan kode seperti di atas. Pada model ini jenis DesNet yang digunakan adalah DesNet 201 yang merupakan model yang digunakan untuk klasifikasi daun tomat. Alur dari kode di atas yaitu pertama model DesNet diinisialisasi dengan membuat bobot yang telah dilatih pada dataset ImageNet. Selanjutnya model tersebut diatur agar lapisan teratasnya tidak dapat diubah. Lalu yang berarti bahwa selama pelatihan hanya lapisan yang ditambahkan di atas model DesNet 201 yang akan mengalami pembelajaran bobot. Input gambar dengan dimensi 256, 256, 3 didefinisikan sebagai image input. Data gambar diubah menjadi tipe data float 32 dan diproses menggunakan fungsi preproses input. Untuk memastikan bahwa data gambar sesuai dengan format yang diharapkan oleh model DensNet 201. Kemudian data gambar tersebut diteruskan melalui model DensNet 201 dengan parameter training false yang menunjukkan bahwa model tersebut sedang digunakan dalam model inferensi bukan pelatihan. Yang berikutnya lapisan hasil dari model DensNet 201 dihubungkan dengan beberapa lapisan tambahan di atasnya. Ada dua lapisan dense yang diikuti oleh lapisan dropout untuk mencegah overfitting. Lapisan dense memiliki fungsi aktivasi ReLU yang membantu model mempelajari representasi fitur yang kompleks, dan pada langkah akhir lapisan output terdiri dari dense 10 activation softmax yang menggunakan fungsi softmax untuk menghasilkan distribusi probabilitas dari 10 kelas yang berbeda. Model ini dapat digunakan untuk pelatihan dan evaluasi tugas klasifikasi gambar dengan 10 kelas yang berbeda. Nah, berikutnya mendefinisikan learning rate yang digunakan selama pelatihan. Pada kode ini dilakukan metode pengurangan learning rate selama pelatihan model. Pengurangan learning rate ini dilakukan untuk meningkatkan konvergensi model dan memperbaiki performa pelatihan model. Fungsi yang digunakan yaitu callback dari Keras yang disebut reduce LR learning rate on plateau. Langkah kerja yang yakni pertama-tama pengaturan reduce LR on plateau ini memonitor nilai file akurasi pada set validasi. Jika nilai file akurasi tidak mengalami peningkatan setelah 2 epoch, callback ini akan diaktifkan saat learning rate model akan dikalikan dengan 0,75 faktor. Hal ini mengindikasikan bahwa jika model tidak menunjukkan peningkatan dalam performa pada set validasi, learning rate akan dikurangi sebesar 25% agar mencegah model agar tidak overfitting. Selain itu, juga parameter min LR yang diatur nilai adalah 0,00001 yang merupakan batas terendah untuk learning rate dalam memastikan bahwa learning rate tidak akan berkurang di bawah nilai tersebut. Yang berikutnya prosesoran model menggunakan 10 epoch. Pada kode ini dilakukan proses pelatihan model menggunakan epoch 10, di mana untuk menjalankan pelatihan model DensNet 201 untuk klasifikasi gambar dengan menggunakan Keras dan TensorFlow. Angka pertama model dikompilasi menggunakan optimizer RMS prop, fungsi loss, categorical correlation entropy, dan metrik akurasi untuk evaluasi performa model dengan nilai learning rate dari optimizer diatur sebesar 0,001. Pelatihan dilakukan dengan metode fit sebanyak 10 epoch. Selama pelatihan, callback reduce LR on plateau yang sudah definisikan sebelumnya akan memantau nilai file akurasi pada dataset yang
set validasi yang berguna untuk membantu memperbaiki dan mengoptimalkan proses pelatihan, sehingga model dapat lebih baik menyesuaikan bobot. Berikutnya hasil akurasi pada data validation. Pada hasil akhir perhitungan menggunakan epoch 10 dapat didapatkan akurasi sebesar 94% pada data validation, yang berarti mencerminkan kemampuan model untuk melakukan klasifikasi dengan tepat. Berikutnya hasil akurasi pada tes atau pengujian. Didapatkan hasil 94% pada data tes atau pengujian, yang berarti mencerminkan kemampuan model untuk melakukan klasifikasi data uji dengan tepat. Yang berikutnya adalah mendefinisikan kelas yang ada pada dataset penyakit otomat. Pendefinisian ini dilakukan pada penelitian ini berguna untuk dapat melakukan prediksi dari kelas yang nanti akan dilampilkan dengan objek daun tomat yang ada. Hasil prediksi dari masing-masing kelasnya yaitu seperti berikut. Dari hasil prediksi terhadap penyakit daun tomat di atas, dapat diketahui bahwa nilai aktual dari objek terhadap kelas yang dia buat sudah sesuai dengan rata-rata prediksi sebesar 90-100%. Maka prediksi menggunakan model DenseNet 201 sudah akurat untuk model dengan topik ini. Lalu berikut adalah penampilan untuk confusion matrix multiclass. Confusion matrixnya seperti ini. Visualisasi confusion matrix ini dilakukan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang sejauh mana model berhasil atau gagal dalam mengklasifikasikan setiap kelas yang dibuat. Pada hasil confusion matrix di atas dilihat bahwa nilai yang diprediksi sebagian besar sudah akurat. Yang terakhir adalah yang berikutnya adalah akurasi yang dihasilkan dari model DenseNet 201. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja model. Evaluasi ini disajikan dalam bentuk tabel yang menampilkan kinerja dari setiap kelas dengan akurasi 90. Untuk performa modelnya pada masing-masing kelas adalah seperti ini. Dari hasil klasifikasi report di atas diketahui bahwasannya semua hasil klasifikasi dapat dikenali baik oleh model DenseNet 201 dan terbukti dari nilai precision-nya berkisar 90-100% dengan total akurasi sebesar 91%. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini dengan topik yang membahas tentang klasifikasi citra penyakit daun tomat menggunakan DenseNet, ditunjukkan bahwasanya terdapat 10 jenis klasifikasi penyakit yang disertai dengan objek citranya, di mana pada setiap objek klasifikasi memiliki data sebanyak 200 gambar dan disertai dengan ciri-ciri dari penyakit tersebut sebagai penunjang jenis penyakit pada daun tomat. Dalam rangka eksplorasi telah disajikan implementasi Convolutional Neural Network menggunakan model DenseNet 201 untuk klasifikasi gambar dengan Keras dan TensorFlow. Proses dimulai dengan membangun model DenseNet 201 dan menyesuaikannya dengan lapisan tambahan untuk mencocokkan kebutuhan tugas. Selanjutnya, learning rate reduction digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelatihan dengan mengadaptasi learning rate. Pelatihan dilakukan selama 10 epoch dengan evaluasi pada dataset validasi dan uji. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penggunaan arsitektur model DenseNet 201 telah menghasilkan akurasi sebesar 91% dalam klasifikasi penyakit daun tomat. Hasil ini menunjukkan kemampuan model untuk secara efektif mengenali dan membedakan berbagai jenis penyakit pada daun tomat. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa evaluasi yang lebih mendalam terhadap metrik tambahan dan analisis kesalahan model dapat memberikan wawasan lebih lanjut untuk pengembangan dan peningkatan keandalan model di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.